Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhaimin dan Gojali Rahman dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang implementasi teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktif, dan humanistik di pembelajaran matematika. Yang A. Implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran matematika. Teori belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Seseorang telah dianggap belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Teori belajar behavioristik menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara stimulus dengan respon yang biasa diamati dan tidak menghubungkan dengan kesadaran maupun konstruksi mental. Teori belajar behavioristik merupakan suatu teori psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan terkait dengan hubungan stimulus dan respon. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori belajar behaviorisme adalah sebagai berikut. 1. Proses belajar matematika dapat terjadi dengan baik apabila pihak siswa ikut terlibat. 2. Materi-materi matematika diberikan dalam unit-unit kecil, diatur sehingga siswa hanya perlu memberikan respon tertentu. 3. Tiap-tiap respon diberikan umpan balik secara langsung, sehingga siswa dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan itu benar atau tidak. 4. Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon, terutama penguatan positif, sehingga ia berkeinginan untuk mengulangi kembali respon yang telah diberikannya. 5. Materi matematika tidak hanya diberikan kepada siswa secara teori, tetapi perlu disertai dengan contoh-contoh bagaimana seorang guru berperilaku sewajarnya dalam memberikan teladan bagi murid-muridnya, khususnya pembelajaran matematika yang menyangkut etika dan moral. Hal ini akan lebih baik. Semua perilakunya sebagian besar akan dianggap sebagai panutan atau tiruan oleh siswanya. Selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar behavioristik dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran matematika. 1. Pada kegiatan pengetahuan awal atau materi persyarat, guru yang terlebih dahulu mengecek pemahaman siswa tentang materi matematika sebelumnya. Hasil pengecekan ini akan digunakan guru sebagai deteksi awal faktor kesulitan belajar siswa. 2. Setelah semua siswa dipastikan telah dapat menguasai materi persyarat, maka guru mulai menyiapkan diri siswa dengan memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran matematika. Kemudian guru memberikan gambar apresiasi agar dapat menarik minat siswa. 3. Guru menjelaskan materi matematika beserta contoh dan latihan soal. Perlu diingat, pemberian latihan dilakukan per unit kecil. Dilakukan dengan banyak latihan soal dengan memberikan lembar kerja siswa yang berisi latihan matematika dan meminta siswa mengerjakannya. 4. Setelah selesai, guru meminta siswa untuk menukar lembar jawaban tersebut dengan teman satu bangku agar siswa dapat bersosialisasi. 5. Guru meminta siswa mengkoreksi jawaban temannya. Hal ini dilakukan agar siswa mengetahui dengan segera letak kesalahan sebagai umpan balik dari respon yang dia berikan. 6. Setelah dikoreksi, guru meminta siswa mengembalikan lembar jawaban tersebut agar siswa dapat mengetahui letak kesalahan dan pengerjaannya dengan segera sebagai umpan balik dari respon yang dia berikan. 7. Guru memberikan ucapan selamat dan reward kepada siswa yang mempunyai kesalahan paling sedikit. Hal ini dilakukan sebagai penguatan agar siswa mau mengulang kembali prestasinya. 8. Guru bersama siswa membuat suatu kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 9. Guru melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan post-test sebagai penguatan. 10. Guru memberikan umpan balik dari hasil post-test siswa dengan memberikan pembetulan pada jawaban siswa yang salah serta memberikan ucapan selamat
dan reward kepada siswa yang mempunyai kesalahan paling sedikit. 11. Guru memberikan pekerjaan rumah sebagai latihan penguatan. Selanjutnya ada B. Implementasi teori kognitif dalam pembelajaran matematika. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Selanjutnya menurut Asubel terdapat dua jenis belajar, yaitu belajar hafalan dan belajar bermakna. Yang pertama ada belajar hafalan. Materi dalam pembelajaran matematika bukanlah pengetahuan yang terpisah-pisah, namun merupakan satu kesatuan, sehingga pengetahuan yang satu dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang lain. Seorang anak tidak akan mengerti penjumlahan jika ia tidak tahu arti dari satu maupun dua. Ia harus tahu bahwa satu menunjukkan pada banyaknya sesuatu yang tunggal, sedangkan dua menunjukkan banyaknya sesuatu yang berpasangan. Sering terjadi dari anak kecil salah menghitung sesuatu. Tangannya masih menunjukkan batu 4, namun ia mengucapkan 5. Kesalahan kecil seperti ini akan berakibat pada menjumlah dua bilangan. Yang B ada belajar bermakna. Agar proses mengingat dua bilangan dapat bermakna, maka proses mengingat bilangan yang baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, yaitu tentang 17081945. Akan tetapi dengan membalik tulisan 54918071 untuk bilangan pertama, yaitu 89, 107 dan 145. Bilangan ini akan bermakna jika bilangan itu dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran kita. Tugas guru adalah memfasilitasi siswa sehingga bilangan pertama tersebut dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jika seorang siswa tidak dapat mengaitkan pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki, maka proses pembelajaran tersebut disebut dengan belajar yang tidak bermakna. C. Implementasi teori konstruktif dalam pembelajaran matematika. Menurut Brock dan Lenhard, hakikat konstruktif adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Konstruktivisme adalah suatu paham tentang bagaimana pengetahuan dapat dimiliki oleh seseorang dalam pikiran, atau dengan kata lain, tentang bagaimana pengetahuan itu dapat dipelajari oleh seseorang. Oleh sebab itu, konstruktif dapat juga dipandang sebagai suatu teori belajar. Menurut teori belajar adalah konstruktif dalam pikiran. Dengan demikian, belajar MTK matematika adalah konstruktif matematika dalam pikiran. Jika belajar bukan dalam transfer pengetahuan dari seseorang atau dari sumber lain, pengetahuan tidak dapat ditransfer, melainkan harus dibangun oleh individu di dalam pikiran melalui suatu kegiatan mental. Praktek konstruktif terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Perencanaan kegiatan. A. Mencoba menggali dan menggunakan pertanyaan serta ide-ide siswa untuk mengarahkan pelajaran dan unit-unit pembelajaran seluruhnya. B. Menerima pengalakan siswa untuk memulai menyampaikan ide-ide. C. Menggalang kepemimpinan oleh siswa. Kerja sama antar siswa mencari sumber informasi, pengambilan tindak nyata sebagai hasil proses pembelajaran. 2. Strategi dalam kelas. Menggunakan pemikiran, pengalaman, minat siswa untuk mengarah pembelajaran. B. Menggalakkan manfaat sumber informasi alternatif berupa materi tertulis dan pakar selain buku tas. Menggunakan pertanyaan terbuka. 3. Kegiatan siswa. Mengadakan siswa untuk berkolaborasi, pertanyaan jawaban mereka. B. Mengalahkan siswa untuk memberikan argumen setiap keputusan diambil.
dan mengalahkan siswa untuk mendiksi konsekuensi, mengalahkan siswa untuk menguji ide mereka sendiri, misalkan menjawab pertanyaan mereka, membuat dugaan-dugaan mengenai penyebab dan membuat prediksi mengenai konsekuensi. 4. Teknik mengajar. A. Mencari ide-ide siswa sebelum menyebut ide-ide guru atau sebelum mempelajari ide-ide dari buku teks atau sumber-sumber lain. B. Mengadakan siswa untuk saling membanding dan mendapatkan ide konsep teman-temannya. C. Menggunakan strategi pembelajar konstruktif dengan menekankan kolaboratif, menghormati individualisme, dan menggunakan teknik pembagian kerja. D. Menggunakan pemberian waktu yang cukup untuk melakukan refleksi dan analisis. Menghargai menggunakan semua ide yang dikemukakan siswa. F. Menggunakan analisis pribadi, mengumpulkan bukti nyata untuk mendukung ide, merumuskan kembali ide setelah ada pengalaman dan bukti baru. Berikut contoh-contoh penerapan pendekatan kognitif dalam pelajaran matematika SD atau MI. Kompetisi memahami konsep bilangan bulat. Motivasi. Anak-anak kalian tentu ingat pada waktu TK dulu pernah belajar tentang bilangan angkat tangan. Diharapkan semua anak mengangkat tangan masing-masing baik sekali atau sangat senang karena ternyata kalian dan belajar agar kelak bisa jadi anak yang pandai. Kemudahan atau fasilitas. Setiap anak memperoleh satu kotak berisi seperangkat alat peraga untuk bilangan bulat. Selain itu, mereka mendapatkan arahan atau petunjuk dari guru. Aktivitas. Isi opal, macam benda, dan kertas baru kalian terima dengan satu macam benda yang kalian ambil dari kotak kalian yang banyak sesuai bilangan tertera di atasnya. Interaksi. Diskusi atau bicara dengan teman, apakah jawaban sudah benar atau belum. Monitoring. Guru berkeliling melihat apakah anak bekerja sesuai dengan yang diberikan, memberi bantuan seperlunya kepada siswa melakukan kesalahan atau pengalaman kemacetan. Pengecekan. Guru meminta 1-2 siswa menampilkan jawaban benar di papan, memberi peluang siswa yang lain memberi tanggapan atau mengajukan pertanyaan. Pemantapan. Guru mereview bahan yang baru dipelajari. Penilaian tes dan non-tes meliputi keaktifan penyelesaian tugas selama dan akhir mempelajari. Implementasi teori humanistis dalam pembelajaran matematika. Matematika humanitis bukanlah hal baru dalam matematika, sebab matematikawan terdahulu seperti Plato, Euclid atau Mendeleev telah mengaitkan matematika dengan keindahan, kreativitas, atau imajinasi dalam matematika. Pada dasarnya, matematika humanistik melibatkan pengajar yang isinya humanitis. Konteks dengan menggunakan pendidikan humanistis dalam keyakinan bahwa kekurangan motivasi siswa merupakan akar penyebab dari masalah sikap dan literatis dalam pendidikan matematika. Gerakan adalah mencari kembali proses-proses pendidikan yang menyenangkan dan menantang dengan kegiatan penemu dan kreasi. Dengan demikian, matematika humanistik mengarah pada pembelajaran, memberikan keleluasan siswa untuk belajar secara aktif dan menyenangkan, memberikan kebebasan siswa untuk bertantang, melakukan kreasi hingga mendorong kreativitas. Dari tokoh Hang Lut,
tahun tanpa tahun, yaitu menempatkan siswa sebagai penemu, bukan hanya penerima fakta prosedur, memberi kesempatan siswa untuk saling membantu dalam memahami masalah, membacakan yang lebih mendalam. Belajar sebagai macam cara menyelesaikan masalah, tidak hanya dengan mendekatkan aljabar, menunjukkan latar belakang sejarah bahwa matematika sebagai suatu penemuan atau usaha keras independen dari seorang manusia. Menggunakan masalah menarik pertanyaan terbuka open-ended, tidak hanya latihan-latihan. Menggunakan berbagai teknik penilaian, tidak hanya menilai siswa berdasarkan pada kemampuan mengingat prosedur saja. Mengembangkan suatu pemahaman berbasis terhadap ide besar matematika, membentuk sejarah dan budaya, dan membantu siswa melihat matematika sebagai studi terhadap pola, termasuk aspek keindahan, kreativitas. Membantu siswa mengembangkan siswa percaya diri, mandiri, perasaan mengajarkan matematika dapat digunakan dalam kehidupan sehari seperti sains, bisnis, ekonomi, atau teknik. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.